Betul. Artinya gini, Gimana, sebenarnya 3M itu kan sebenarnya uang. 3 miliar. Kita punya anak suruh sholat, bapaknya juga harus sholat. Fenomena sekarang tadi anak-anaknya disuruh sana sholat nak, tapi bapaknya nggak berangkat. Iya. Kan sebenarnya kita hidupnya cuma ada 3. Masa lalu, hari ini, besok. sama hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina semua, jangan heran kalau saya terutama pakai batik, beberapa kali ini pakai batik. Cuma ini aja supaya menghargai budaya bangsa. Batik itu warisan budaya kita gitu. Jadi kalau kita nggak pernah pakai, ya kalau dia ambil orang ya jangan nangis gitu. Karena kita tidak menghargai budaya sendiri. Selama tidak dilarang, berarti dibolehkan. Kita tetap bisa pakai budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan agama kita, agama Islam. Baik Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Agung, sehat selalu. Gimana belakangan ini ada informasi-informasi apa gitu Ustadz yang bisa kita diceritakan ke kami di sahabat Medina semuanya ini Ustadz? Ya kemarin kita mau dipanggil ke istana, cuman karena saya kemarin ketiduran. Jadi nggak jadi lantik. Agak seru juga tuh. Saya nunggu juga tuh sebenarnya. Udah dipanggil saya. Udah siap baju batik banyak. Siap. Ya memang udah ada nasibnya masing-masing. Betul. Ada sesuai dengan nasab kadang-kadang. Oke Ustaz. Kan gini Ustaz, agama kita itu aku pernah dengar yang namanya apa ya, kayak ada quote-quote lah, kayak kalau dari Ustaz itu nama Agim itu kan ada senyum sapa. Senyum sapa salam. 3S. Gitu. Ada yang 3M itu apa sih? Muahadah, terus muraqabah dan muhasabah. Nah, saya mau ngebahas yang kedua itu Ustaz, yang kedua yang jarang banget saya dengar sebenarnya tentang Nah, coba kalau dari sisi artinya dulu Ustaz. Dari 3 itu artinya apa aja Ustaz? Dari sisi artinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari 3M itu, yang pertama kan tadi kita muahadah, itu artinya kita perjanjian. Nah, muraqabah itu ada yang mengawasi. Muhasabah itu introspeksi. Ini 3M gitu. 3M itu selalu kita pakai dalam kehidupan kita. Betul. Artinya gini, sebenarnya 3M itu kan sebenarnya uang. 3 miliar untuk persiapan kita di dunia. Subhanallah. Ya kan? Ini kalau kita punya uang 3M, persiapan kita untuk dunia apa aja gitu kan? Mungkin buat ibadah haji, ibadah umroh. Wah, itu bisa tiap tahun, Ustaz. Iya, gitu kan. Artinya mungkin uang segitu bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari, mungkin tercukupi lah, begitu kan. Bagaimana manusia itu kan ada 2 persiapan. Ustaz. Gimana? Persiapan untuk di dunia dan persiapan untuk di akhirat. Nah, ya kalau persiapan dunia silahkan kita cari duit sebanyak-banyaknya, itu tidak ada yang dilarang, gitu kan. Bahkan orang terkaya di zaman Rasulullah pun ada, namanya kan Abdurrahman bin Auf, itu orang terkaya, ya kan, di zamannya Rasulullah gitu kan. Dia pun masuk surga, bahkan disebut as-sabiqunal awwalun kan. Salah satu tadi golongan orang-orang yang ikut dengan Rasulullah yang pertama kali gitu kan, orangnya kaya gitu kan, seperti itu. Bahkan dari 4 khalifah itu kaya semuanya. Dan mereka punya pembantu, punya khodim, hanya satu yang nggak punya, Ali, seperti itu kan. Nah, artinya kita di sini ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan muahadah. Kalau 3M persiapan kita untuk di dunia dipergunakan dengan sebaik mungkin, gitu kan. Tapi kita juga harus ada persiapan kita untuk di akhirat. Jadi jangan hanya dikejar dunianya saja, tapi akhirat harus kita persiapkan. Dunia dikejar, akhirat lewat gitu ya. Gitu kan maksudnya, jangan sampai itu kan. Jangan sampai terlewati. Betul. Artinya kita harus seimbang lah gitu kan. Antara dunia dan akhirat. Tapi jangan sampai kita dunia terus akhiratnya enggak gitu kan. Kita coba background satu persatu Ustaz. Tentang muahadah dulu Ustaz. Muahadah perjanjian. Nah, perjanjian maksud ini perjanjian apa Ustaz? Ya, artinya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita sebagai hamba sahaya yang diciptakan oleh Allah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya apa? Supaya kita ini menyembah kepada Allah. Ini perjanjian kita. Coba mundur dikit aja. Memang kita pernah berjanji kepada Allah? Pernah. Salah satu rukun Islam kita yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu janji wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Janji kita kepada Allah. Bahwa saya bersaksi. Kalau kita ini lahir muslim, artinya kan kita tidak ada proses masuk Islam, harus bersyahadat dulu nih Ustaz. Nah,
Setahu saya gini Ustaz, sebelum kita lahir itu kan ada Allah sudah Lauhul Mahfuz. Ya, sudah tercatat. Apakah itu termasuk kan? perjanjian kita dengan Allah juga gitu pertanyaan? Sudah bagian daripada perjanjian kita. Walaupun kita nggak sadar, nggak tahu lah katakanlah. Betul, gitu kan. Seperti itu. Bahkan itu udah sampai ribuan tahun yang lalu Allah menginikan kita. Konteks perjanjian kita di sini lebih kepada kita ini sudah hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan daripada kita lahirnya, gitu kan. Yang ingin saya bahas, gitu kan. Jadi artinya kita punya perjanjian dengan Allah ketika kita sebagai seorang Islam yang sudah akhil balik. Oke. Enggak kan kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan kan jelas bahwa aku bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Nabi itu sebagai Rasulnya. Nah, berarti kan timbul konsekuensi kan? Nah, konsekuensinya itu apa Ustaz? Ya konsekuensinya kita sebagai orang Islam ini ya harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan. Nah, ya janji kita harus patuhi rukun Islamnya, rukun imannya, begitu kan. Nah, itu sebagai janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti konteksnya kita di ayat Quran surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah meminta pertolongan. Maka di situ kata-katanya kita meminta kepada Engkaulah kami menyembah, gitu kan. Menyembah terlebih dahulu baru kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Artinya salah satu perjanjian ini kalau dari satu ayat tadi, salah satunya kan bisa secara literal menyatakan bahwa tempat menyembah di situ, tempat minta pertolongan di situ. Kalau kita menyembah selain Allah dan minta pertolongan selain Allah, kita melanggar perjanjian Allah. Oke, berarti timbul konsekuensi lagi. Ya. Kita sebagai orang Islam harus punya perjanjian dengan Allah ya sebagai kita orang Islam. Jangan sampai nanti kita melanggar perjanjian Allah. Kita sebagai orang Islam nih, terus tiba-tiba kita melanggar perjanjian Allah ya kita akan disebut seorang kalau misal keluar dari Islam, kita disebut murtad. Kalau kita menyekutukan Allah disebut musyrik, gitu kan. Ya kalau mungkin kita menutup pada Allah ya kita sebut orang kafir, ada menutup mengkafir. Seperti itu. Selain tadi Ustaz, ada nggak perjanjian-perjanjian yang sebenarnya kita harus paham perjanjian secara kan karena kita nggak tahu loh kalau kita sebenarnya sudah berjanji. Nah, itu apa aja selain tadi itu perjanjian? Sebenarnya janji-janji di sini maksudnya itu tadi kita harus bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari kita ini dengan apa yang terfirman dalam kitab suci Al-Qur'an. Itu janji-janji kita, gitu kan. Nah, artinya jangan sampai kita terlepas dengan nilai-nilai agama. Nah, itu janji-janji kita kepada Allah Subhanahu. Artinya kalau kita bilang perjanjian sama manusia dan sang Khaliknya, artinya kan lebih kayak takwa kan sebenarnya itu. Untuk lebih ketakwaan. Bagaimana kita tuh mengejawantahkan dari janjian itu jadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikatan. Jangan pun kita kan punya janji dengan seorang. Kalau orang itu kita kecewakan, pasti kecewa. Apalagi kalau kita punya janji dengan Allah, Allah bakal lebih kecewa kepada kita. Misalnya diperintahkan untuk sholat, gitu kan. Itu kan sebagai janji kita sebagai orang Islam, kita harus taat untuk melaksanakan sholat. Tiba-tiba kita nggak melaksanakan sholat, ya Allah malah makin nggak suka. Gitu artinya kan. Perjanjian itu adalah perjanjian sebagai seorang Muslim adalah melakukan apapun aturan-aturan yang ada di agama ini, gitu ya. Puasa, zakat dan sebagainya. Itu bagian daripada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin punya janji dengan seorang nanti bayar hutang ya, terus nggak bayar-bayar, sakit hati orang tersebutnya gimana? Apalagi kalau kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Sehingga kalau kita berjanji kepada Allah ya sebagai orang Islam kita sholat tapi kita nggak melaksanakan sholat, padahal di situ sudah ada dasar hukumnya, sudah jelas firmannya, tapi kita nggak melaksanakan perintah Allah dengan janji tersebut, ya Allah akan tidak suka kepada kita. Siap. Oke, ternyata sederhana sih janji pada Allah, tapi ternyata janjinya tuh panjang ternyata ya, banyak banget. Artinya banyak banget tuh ya seutuhnya kita sebagai seorang Muslim kan gitu kan sebenarnya menjadi kalau aku bisa menyebutnya kafah gitu ya artinya. Benar nggak sih? Artinya kita sebagai orang Islam yang masuk Islam harus kafah ya, harus menyeluruh, gitu kan, jangan setengah-setengah. Tapi kita coba ke yang kedua tentang muraqabah. Itu dari segi arti dan penerjemahnya seperti apa? Ya, muraqabah kan kita nih diawasi ya. Harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengontrol. Ya pokoknya diawasin lah, dipantau dan sebagainya, gitu kan. Jadi kalau kita merasa ada yang terawasi, ada yang melihat kita, maka kita akan misalnya kita berbuat keburukan, kita akan malu lah. Al-haya'u minal iman, karena malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman, karena memang ada yang mengawasi, gitu kan. Nah,
Kita hidup di dunia ini, anggap saja ada yang mengawasi kita. Siapa? Yaitu Allah. Anggap saja atau memang benar ada? Ya, memang benar sebenarnya gitu kan. Artinya kan? Ya, artinya memang kita harus merasa bahwa ada yang mengawasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu kan. Supaya apa? Supaya kita, misalnya ada yang mengajak kita ke diskotik, kita nggak mau. Karena kita merasa ada yang mengawasi. Oh iya, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan muraqabah itu selalu harus ada dalam Selalu harus ada. Oh, jadi untuk ngontrol diri kita sendiri gitu ya? Ngontrol diri kita. Betul. Oke. Kalau kita nggak merasa ada yang terawasi, ya udah bebas aja ntar. Mau diajak ke diskotik ya silakan. Mau ajak misalnya minum alkohol ya juga silakan. Kalau kita merasa nggak ada yang ngawasi, kita mau mencuri juga silahkan. Karena kita merasa tidak ada yang mengawasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Ustaz, itu kayaknya ini apa namanya, memang untuk menemukan rasa muraqabah itu perlu proses. Nah, contoh Ustaz untuk menguatkan kita nih orang-orang yang masih inilah. Apalagi gimana Ustaz? Ya tadi kita punya anak biar punya ya kan? Kita punya anak ya kan. Kalau anak kita nggak kita awasin ya kan, maka dia akan sesukanya dia. Dan anak itu akan terus ya udahlah, saya nggak ada yang ngontrol saya, nggak ada yang ini saya begitu kan. Ya dia akan sesuka-sukanya dia untuk mengikuti aktivitas yang dia inginkan gitu kan. Mau bergaul, pergaulan bebas juga silakan. Karena mereka merasa tidak ada yang mengawasin orang tuanya. Nggak ada sentuhan daripada orang tuanya. Tapi kalau kita tanamkan kepada anak-anak tersebut, nah pentingnya kita ini bahwa ada yang mengawasin, baik dari langit maupun dari bumi. Ya bumi mungkin kita sebagai orang tuanya, ada gurunya gitu kan. Dari langitnya mungkin Allah yang mengawasi gitu kan. Masya Allah ya, luar biasa. Kan seperti itu. Jadi biar anak itu terdidik bahwa sehari-hari mereka itu ada yang mengawasin, supaya apa? Supaya mereka bisa memilah antara yang hak dan yang batil. Gitu. Jangan sampai mereka terjumus kepada yang batil, gitu kan. Seperti itu. Luar biasa sih emang. Penting sekali bagi seorang anak kita. Merasa diawasi oleh sang Khalik, artinya kan ada kata-kata ini. Jadi soleh ketika di keramaian, terus bermaksiat ketika di kesepian. Nah itu merasa diawasinya itu kurang apa ya? Kurang melekat atau gimana Ustaz itu? Atau imannya lagi naik turun atau bagaimana? Artinya kita untuk menjadi soleh itu baik di tempat ramai atau sepi pun tidak ada masalah gitu kan. Jadi misalnya sebagai seorang soleh nih, terus kita jalan-jalan ke tempat wisata yang notabene banyak orang-orang yang mungkin berpakaiannya tidak syar'i, tidak berhijab gitu kan. Tapi tidak menjadikan kita tidak soleh kepada Allah. Iya, artinya nilai kesolehan tetap harus ada. Walaupun lingkungan di situ keramaiannya tidak ada orang-orang yang mungkin tidak baik gitu kan. Nah, itu jadi kita harus menanamkan diri kita, ada yang muraqabah, ada yang mengawasi. Walaupun tempat keramaian tersebut banyak yang tidak Islami. Ke pasar kalau kita lihat, kalau kita mencari ke pasar orang-orang yang soleh mungkin sedikit gitu kan. Bahkan kita nggak tahu gitu kan, karena memang suasananya pasar. Nah, kalau Imam Syafi'i itu ketika dia lupa dengan ilmunya itu ya tadi karena faktor tadi dia pasarnya itu. Gitu. Melihat ini ya jadi. Iya, gitu kan. Tapi makom kita kan berbeda dengan Imam Syafi'i. Betul. Tapi kalau kita mau mengikuti jejak sirahnya Imam Syafi'i ya silahkan aja gitu kan. Kita menjadi seorang yang saya pengen ya ikutin aja trik-triknya Imam Syafi'i. Cuman kita mampu nggak? Kita nggak ke pasar ya kan, supaya kita nggak sanggup. Jangan begitu jauh. Kita diajak sama teman, ayolah pasti berangkat. Makanya makomnya kita berbeda dengan Imam. Ya minimal berarti kita sudah ada yang mengawasi aja gitu kan, sudah ada yang mengawasi gitu kan, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi pagar buat kita supaya kita nggak masuk ke jurang kanan, jurang kiri katakanlah. Jadi kita tetap strategi. Artinya muraqabah itu lebih kayak merasa diawasi terus merasa itu jadi sebuah batas gitu supaya kita nggak melenceng kanan kiri gitu ya. Masya Allah sih, luar biasa. Walaupun situasi kondisinya mungkin tidak baik, tapi kita harus bisa mengontrol gitu. Tapi untuk menjadi ke arah situ kan prosesnya panjang, Ustaz. Prosesnya panjang. Nggak cuma sekedar prosesnya panjang. Proses panjang, gitu kan. Seperti itu. Ya semoga ini sih balik-balik lagi sih aku tuh kalau konsennya ke anak-anak dan istri ya memang ini juga perlu menyatukan visi ya, nggak cuma kita sendirian gitu maksudnya itu, nggak semudah itu. Jadi semuanya harus satu frekuensi. Satu frekuensi, betul. Anak, istri, sama suaminya juga harus satu frekuensi gitu kan. Artinya ke sana tuh, gimana proses untuk menyatukan frekuensi supaya anak istri kita dalam satu keluarga itu sama frekuensinya, channelnya sama, cara ngomongnya sama, ketika kita ngomong apapun itu nyambung, itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya kan satu frekuensi itu kan cuma satu sejalan aja, artinya mungkin dinamis ya, tidak serta-merta akhirnya kita sama terus. Selama di situ ada perbedaan dan sifatnya tidak
tidak terlalu yang berlebihan gitu, itu tidak ada masalah gitu. Artinya satu frekuensi mungkin ya bahwa iman kita sama, ihsan kita sama, takwa kita juga sama, tujuan kita dan maksudnya juga sama, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada, maka itu sangat baik, itu satu frekuensi. Ngomongin tadi tentang muraqabah, mu'adah. Jadi ketika kalau kita dalam satu keluarga aja ini berbeda-beda, misalnya levelnya beda-beda itu akan timpang kan, kadang-kadang ngomong istri nggak nyambung, sama anaknya nyambung. Nah, maksudnya untuk menyamakan frekuensi itu seperti apa caranya gitu maksudnya? Ya, untuk menyamakan persepsi tersebut dalam satu keluarga tadi kita sama-sama mengikuti suatu kajian-kajian Islami gitu kan, yang sifatnya kita diskusi kajian mana nih yang sekiranya cocok bagi untuk keluarga kita. Gitu artinya kan, ketika ngaji diajak bareng gitu ya, jangan bapaknya doang yang ngaji, ibunya doang yang ngaji gitu ya. Ajak tuh tiga-tiganya gitu kan, kira-kira nih pengajian ini kayaknya bagus dan cocok untuk keluarga kita, begitu kan, silakan ikutin, gitu kan. Artinya kalau ada program-program yang berhubungan dengan keluarga, ikutin. Supaya di situ nanti satu frekuensi, ustaz tersebut sudah memberikan materi, ini cocok nih buat ruang lingkup keluarga kita, gitu kan. Artinya kan satu keluarga itu satu frekuensi, karena memang tadi materinya yang diberikan buat kita semuanya. Artinya, saya coba menggarisbawahi, artinya gini. Jangan cuma nuntut anak kita belajar atau memahami suatu ini, tapi orang tuanya nggak ikut belajar. Betul. Gitu ya misalnya. Ketika nanti kalau nggak satu by satu nggak belajar akan timpang kan ketika ini. Oke, artinya belajar bareng satu keluarga itu jangan dianggap sebuah yang tabu kan. Betul. Kita punya anak suruh sholat, bapaknya juga harus sholat. Iya. Nah, kebanyakan fenomena sekarang, nah itu terjadi Ustaz memang. Fenomena sekarang tadi anak-anaknya disuruh sana sholat nak, tapi bapaknya nggak berangkat, gitu kan. Bapaknya alasan dan sebagainya, lelah letih gitu, pulang kerja dan sebagainya, gitu kan. Nah, bapaknya selelah-lelahnya dia ikut untuk melaksanakan ibadah, untuk sholat, gitu kan. Oke. Supaya melihat, bapak saya aja juga berangkat ke musola, ke masjid. Dan biasanya ini menarik ya Ustaz. Menarik itu gini, ketika selama ini aku lihat tuh emang kalau bikin kegiatan itu orang-orang selalu anaknya dulu didorong untuk santri kilat. Sholat maghrib di masjid gitu. Tapi orang tuanya enggak. Iya. Demi Allah orang tuanya itu ya kan tadi Ustaz bilang nyuruh tapi dia nonton TV di rumah. Terus santri kilat suruh ngaji, orang tuanya enggak pernah ngaji, enggak pernah ke pesantren dan lain-lain. Itu kayaknya agak timpang ke situ, memang agak ya susah sih. Saya kira cuma aku berharap next itu banyak akan mesti orang-orang seusia-usia yang sudah berkeluarga itu sadar bahwa ya itu ngaji bareng, ini bareng, segala macam, memperbaiki diri bareng-bareng, menyatukan visi itu penting gitu sih Ustaz. Nah itu supaya tercipta keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Iya, sakinah mawaddah warahmah. Gitu kan. Salam dulu gitu. Oke, baik. Yang ketiga tadi 3M Ustaz. Iya, 3M gitu kan. Mu'ahadah, aku sebutnya sudah mu'ahadah, muraqabah, yang satu muhasabah. Nah, aku paham kalau muhasabah itu bagaimana kita meresapi diri, bagaimana kita berkontemplasi dengan Allah dan lain-lain. Coba kalau Ustaz mungkin bisa menjabarkan lebih. Sebenarnya muhasabah ini simpel ya. Artinya kan kita sebagai orang Islam kita harus banyak introspeksi diri. Artinya kan kita ini manusia yang tidak luput daripada kesalahan, kekhilafan, kelupaan, karena al-insanu makanu khotowan isyan. Al-insan ya, bahwa insan itu kan tidak luput daripada kelupaan. Al-insanu makanu khoto, kesalahan dan kelupaan. Itu wajar manusia. Oh iya. Kulubni adama khotoun gitu kan. Wa khairul khotoina tawabin gitu kan. Jadi kan setiap keturunan Nabi Adam itu kan punya salah, dan kesalahannya itu harus ya bertaubat gitu kan, sadar diri dan sebagainya begitu. Bahkan sebenarnya kita hidup ini cuma ada 3. Ya kan? Masa lalu, hari ini, besok, sama hari esok. Oh iya, sederhana itu ya. Tapi itu hidup kita kan hanya 3, simpel. Yang masa lalu, hari ini sama esok. Cuma gitu itu kan. doang. Iya, seperti itu kan. Makanya kalau kita melihat yang muhasabah ini, kita melihat di surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Gitu kan. Artinya? Ya, wahai orang-orang yang bertakwa gitu kan. Lihatlah jiwa untuk keesokan hari gitu kan. Dan bertakwalah kepada Allah gitu kan. Dan Allah itu Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Kita harus melihat untuk keesokan hari kita ini. Nah, ini muhasabah kita nih.
jangan sampai yang hari esok ini kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita mungkin punya masa lalu yang tidak baik, tapi jangan sampai masa lalu itu kita terulangi kembali. Ini kan wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad itu. Kita harus melihat untuk wal tangzur nafsum ma qaddamat untuk hari selanjutnya. Hari selanjutnya gitu. Artinya selalu memperbaiki diri gitu ya. Ini makna daripada muhasabah yang itu tadi untuk ini stop di sini yang jelek ini kita. Besok kita harus lebih baik untuk hari kedepannya gitu kan. Ibadah kita mungkin yang sebelumnya kita mungkin masih malas-malasan, di hari selanjutnya harus lebih rajin. Yang biasanya mungkin 5 waktunya kita hanya cuma 3, kalau bisa 5 gitu kan. Bukan 5 itu wajib. Bukan wajib gitu kan. Ya artinya mungkin dengan kesibukan kita gitu. Jangan sampai dengan kesibukan kita akhirnya kita menutup untuk 5 waktu itu jadi terlambat. Artinya maksud satu 5 waktu enggak 5 waktu ke masjid gitu kan maksudnya. Iya, seperti itu. Walaupun kita banyak kesibukan dan sebagainya gitu kan. Walaupun di sisi lain masyaqqah itu tidak ada masalah, mungkin kita sholat. Terus gini Ustaz, waktu terbaik kita untuk muhasabah nih kayaknya perlu waktu yang terbaik. Nah, kira-kira kapan tuh waktu yang terbaik kita untuk muhasabah? Waktu yang terbaik untuk muhasabah itu ya kita harus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar ya. Oh, istighfar itu berarti kan setiap saat dong. Iya, artinya dan waktu-waktu kapan yang tepat untuk kita melaksanakan untuk kita ini bermuhasabah kepada Allah gitu kan. Nah, cari waktu-waktu yang memang tidak terlalu ramai, mungkin di malam hari kita dengan qiyamul lail gitu kan. Ya mungkin kita memohon ampun kepada Allah dengan tahajudnya, dengan sholat taubatnya, dengan sholat hajatnya. Ini waktu-waktu yang mungkin kita bermuhasabah kepada Allah. Mungkin kita punya salah dengan istri, punya salah dengan teman-teman kita, punya salah dengan tetangga kita, dengan rekan kita. Nah itu minta aja kita itu masuk. Ya Allah, kayaknya saya ada salah nih dengan istri saya. Mungkin salah ucap atau ada perilaku saya yang menyakiti istri saya, mungkin secara tidak langsung menyinggung perasaan istri saya, kan ada yang seperti itu. Nah itu harus kita memohon ampun kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini nggak mau bermuhasabah, nggak mau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu kan. Nah waktu-waktunya tadi mungkin di qiyamul itu cocok lah, karena itu waktu untuk menjadi dan tidak terlalu ramai. Iya. Aku jadi teringat kata-kata siapa ini, Rasulullah itu ketika sebelum diangkat jadi Rasul itu selalu pergi ke mana namanya bukit ke gua Hira untuk itu berkontemplasi kan sebenarnya, untuk muhasabah dan lain-lain ya sebenarnya. Walaupun mungkin itu wahyu juga belum turun waktu itu wahyu, tapi beliau sudah melakukan itu menyendiri dan lain-lain kan. Itu kan bagian daripada dia muhasabahnya Rasul. Artinya kan dia mungkin menyendiri supaya mungkin ada sesuatu yang kegelisahan. Iya. Begitu kan. Jadi tidak ada masalah misalnya kita ingin merenung dan sebagainya, tapi tujuan merenungnya tadi untuk bermuhasabah gitu kan. Tidak ada masalah. Siap. Mantap sih, alhamdulillah. Jadi artinya mungkin orang-orang sekarang yang membuat kegiatan-kegiatan yang berupa kayak tadabbur alam, terus kemudian tafakur alam, kemudian di malam hari mereka muhasabah. Ada tema-tema lah kayak gitulah katakanlah dengan sholat malam dulu, terus kemudian ada zikir dan lain-lain, terus kemudian lebih mengenal Allah melalui ciptaannya dan lain-lain. Itu mungkin mencontoh Rasulullah yang betul. Jadi kan muhasabah sebenarnya dua ya, muhasabah binafsi sama muhasabah bil jama'i. Itu gimana Ustaz? Ya kalau muhasabah sendiri tadi mungkin kita sendiri gitu kan, bangun di tengah malam, atau kita bangun di tengah malam terus kita berdoa kepada Allah, atau muhasabah bil jama'i ya salah satunya kita mungkin ada kegiatan-kegiatan di situ kita mungkin merenung bersama-sama, ada satu yang memimpin berdoa, itu kan bagian daripada muhasabah gitu kan. Artinya semua orang-orang di situ mengingat akan kekhilafannya dia, kesalahannya dia gitu kan. Akhirnya kita sama-sama introspeksi dan bermunajat kepada Allah. Itu bagian daripada muhasabah bil jama'i dengan sama-sama gitu. Itu tidak ada masalah. Itu hanya bagian teknis bagi kita supaya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Luar biasa. 3M teman-teman, sahabat Medina, kita insya Allah ya semua pendengar di channel Medina ini akan mendapatkan 3M. Yaitu tadi tentang muahadah, muraqabah, dan muhasabah. Nah, semoga setelah kita mendapatkan 3M ini beneran dapat 3 miliar. Seperti janji tadi Ustaz bilang 3 miliar untuk 3M ini dikerjakan maka akan dapat 3 miliar. Untuk modal kita di dunia ini, intinya modal kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tetap aja akhirat. Baik Ustaz Fauzan, luar biasa podcast kita kali ini. Masya Allah, daging semua isinya. Ya, semoga teman-teman tetap terinspirasi dan kita bisa menginspirasi teman-teman Medina semua, sahabat-sahabat Medina semua. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.